dan Baik, berpengaruh ke Pak Didi singkat emiten saja CPO. rekomendasinya untuk saham-saham yang ada di sektor ini, Pak, memasuki Untuk semester kedua. Eh, Oke, untuk emiten CPO ini mungkin bisa wait and see terlebih dahulu karena pergerakannya belum begitu menarik dipengaruhi oleh beberapa kejadian tadi begitu. Oke, baik. Dari sisi kinerja akan terdampak di kuartal 3 dan kuartal 4 nanti? Singkat saja, Pak. Eh, Biasanya di kuartal 1 dan kuartal 4 ini secara historis harganya akan cenderung naik gitu. Oke, kita akan coba lihat terlebih Ya. dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan dan tadi beberapa perbankan big cap lebih direkomendasikan wait and see terlebih dahulu. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, empat saham pilihan yang direkomendasikan ada ASRI, rekomendasinya buy 163, resistennya 182, Pegas 1640, resistennya di 1725, Wood di 605, resistennya di 660, dan Tebik di 2850 hingga 2930. Pasang pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, Pak Didit, empat saham pilihan Ya. yang Anda rekomendasikan, pertimbangan seperti apa hingga merekomendasikan keempat saham ini, terutama di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak? Oke, yang pertama kalau kita melihat ya, ini nampaknya akan ada rotasi begitu ya di saham-saham emiten properti dan di konstruksi terutama seperti itu. Dan kami melihat kalau di ASRI sendiri dilihat dari sisi MACD dan stokastik ini cukup menarik. MACD-nya juga ini nampaknya sudah golden cross dan nampaknya juga akan mengarah ke area positifnya begitu ya. Meskipun hari ini dari sisi volume pun juga tidak begitu besar, namun kami melihat masih ada kecenderungan untuk ASRI menguat. Paling tidak nanti ke resisten 182, kalau break targetnya nanti 185 sampai 192 begitu ya. Kemudian kalau dari Pegas sendiri, ini Pegas masih cenderung 50-50, karena kalau kita lihat beberapa hari ini IDX Energy begitu ya, dan ini dari Pegas sendiri di infrastruktur nampaknya juga mulai menarik. Meskipun terjadi penurunan dari tanggal 17 sampai tanggal 27 kemarin, ini cenderung 50-50, jadi nanti tetap dijaga untuk area supportnya di 1640. Kalau tidak break dari area tersebut, kami melihat masih adanya kecenderungan ke area 1750 sampai 1800 begitu. Kemudian dari sektor lain ini ada Tebik ya, tower bersama ya, di mana memang sektor dari telco ini agak cukup defensif gitu, selain dari sektor consumer sendiri, namun agak cukup spekulatif juga karena ini agak dekat dengan supportnya di area 2850. Kalau mampu bertahan di atas itu, maka untuk Tebik sendiri ini bisa ke area 3000 sampai 3080. Jadi kalau di tengah volatilitas market seperti ini, ada baiknya memang untuk target-target sendiri ini dalam jangka pendek begitu. Oke, lebih ke arah untuk trading jangka pendek saja begitu. Betul. Untuk Wood, Pak Didit. Oke, untuk Wood sendiri dari sisi apa namanya indikatornya juga cenderung cukup baik. Kalau Mhm. kita lihat dari sisi histogram MACD juga mulai bertumbuh dan mulai masuk ke area positif meskipun tadi sempat tertahan di MA 60-nya begitu ya. Apabila Wood nanti tidak terkoreksi di bawah 605, maka kami perkirakan paling tidak nanti Wood akan menguji area resisten kembali di 660 tadi di highest-nya, Ya. hingga paling tidak nanti 700 sampai 720 terlebih dahulu begitu. Oke, penutupan sesi kedua hari ini di 625 melemah di 2,34%. Ya, ada Betul. empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Didit, sebelum kita menjawab pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, sudah cukup banyak yang masuk. Ini pergantian dari semester pertama dan semester kedua. Biasanya ada semacam rebalancing portofolio yang dilakukan. Apakah MNC Sekuritas juga melakukan hal yang sama, Pak? Mengingat situasinya dari sisi global, inflasi, kenaikan suku bunga, kemudian ada potensi resesi, harga komoditas tadi beberapa sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah ini mempengaruhi target tidak dari masing-masing sektor ataupun masing-masing saham sampai dengan akhir tahun 2022 nanti, Pak Didit? Oke, kalau dari MNC sendiri ada kemungkinan yang bergerak di area sektor-sektor komoditas, terutama CPO, ada kemungkinan ada perubahan target sendiri ya untuk di Hmm. sektor komoditas CPO. Namun kami melihat memang sektor-sektor yang cenderung defensif seperti consumer dan di sektor telco sendiri, ini nampaknya masih cukup baik pergerakannya, terutama nanti bisa diperhatikan dengan katalis ibu kota negara baru gitu ya di konstruksi dan nanti di properti dengan suku bunga yang masih cukup rendah,
ini juga dapat menjadi katalis positif untuk dari sektor-sektor properti dan konstruksi sendiri. Namun demikian harap dijaga karena ada perkiraan untuk BI rate ini akan naik nanti di kuartal ketiga. Jadi tetap dicermati untuk pergerakan-pergerakan dari beberapa sektor tersebut yang dipengaruhi oleh suku bunga itu sendiri, begitu. Oke, bagaimana dengan perbankan? Tadi dari beberapa sahamnya untuk perbankan big cap sudah menembus level jebol level Ya. supportnya, Pak Didit. Hmm. Kalau kita lihat dari saham-saham perbankan, memang nanti akan diuntungkan dari kenaikan tingkat suku bunga dari BI rate sendiri ya, karena memang kinerjanya juga akan cenderung baik dan pendapatannya juga bertumbuh seperti itu. Namun kalau kita lihat dari sisi teknikal untuk perbankan-perbankan big caps karena sudah jebol support dan beberapa sudah mendekati level supportnya, maka ada baiknya memang kita masih wait and see, paling tidak nanti level-level tertentu kita akan buy on weakness terlebih dahulu. Pun kalau masuk sekarang ini bisa dicicil secara bertahap begitu. Oke, dengan situasi saat ini lebih direkomendasikan untuk trading jangka pendek saja. Pendek, Bagi yang betul. sudah ambil posisi, lebih direkomendasikan wait and see terlebih dahulu. Baik, Pak Didit, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk dari komoditas pertambangan batu bara. Ini cukup banyak ini. Kita Ya, ke emiten Adaro terlebih dahulu, Pak Didit. Saya oke. akan coba sapa Adaro, ada Ibu Rini di Jakarta. Mau tanya Adaro sudah ambil posisi di 3020 di hold atau di cut loss. Adaro juga ditanyakan oleh Bapak Bambang dari Sidoarjo, Jawa Timur ini. Adaro punya harga rata-rata di 2.918. Apakah besok bisa menyentuh ke 2.950 dan satu sudah ambil posisi di 3 ribuan? Analisis Anda untuk Adaro. Oke, nampaknya untuk Adaro sendiri ini penutupannya hari ini mendekati level supportnya ya 2870 dengan level supportnya di 2860. Ini harap menjadi kewaspadaan tersendiri karena kalau kita lihat dari sisi indikatornya ini kurang cukup baik dari Adaro karena MACD dan stokastik masih berada di area negatif begitu ya. Dan tadi untuk level-level Adaro yang dipegang agak cukup tinggi di area 3000-an. Paling tidak nanti untuk pergerakan Adaro sendiri ini cenderung spekulasi karena kalau kita lihat selama tidak tembus 2850 paling tidak terdekatnya ini Adaro akan menguji di area 29 sampai ke 2950 terlebih dahulu. Jadi kalau di area 3000 dan nanti break dari area support di 2860 gitu ya, ini bisa untuk di cut terlebih dahulu dan nanti kita akan mencari level-level pembeliannya kembali ini di area 2800 paling tidak ya. Iya. 2800 hingga ke area 2700 terlebih dahulu gitu. Oke. Penutupan hari ini 2870 melemah di 2,71%. Betul. Tipis tampaknya dari level support yang tadi Anda sebutkan. Betul. Oke, ada Ibu Rini di Jakarta, Pak Bambang dari Sidoarjo, Jawa Timur untuk Adaro. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya masih dari pertambangan batu bara. Saya akan coba sapa Bapak Taslim dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Saya ada Doit di 400, apakah masih bisa naik dalam 7 hari ini? Di hold dulu atau di cut loss? Analisis Anda untuk Doit, Pak Didit. Oke, untuk Doit ya, dalam beberapa hari ini, kalau kita lihat dari tanggal 23 gitu ya, 23 Juni hingga hari ini, volume dari Doit ini cenderung cukup kecil gitu ya, cukup rendah dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Dan pergerakan harganya pun cenderung menyempit. Nanti untuk Doit sendiri, ini dapat dicermati untuk level supportnya di 356 dengan level resist yang belum tertembus hingga saat ini di area 388. Kabar baiknya kalau 388-nya break, maka Doit paling nggak nanti uji di area 418 sampai 430. Tapi kalau melihat dari hal pergerakannya Doit seperti ini, kami merekomendasikan ini cenderung spekulasi ya, karena dari sisi stokastik dan MACD-nya masih cenderung sideways begitu. Baik, punya di 400 dengan posisi penutupan 374 di cut loss atau di hold saja, Pak Didi? Oke, ini bisa di hold dulu ya, dan nanti kita lihat pergerakan selanjutnya karena 3 hari ini 388 belum tertembus. Ya. Kalau nanti 388 tertembus dengan volume yang cukup besar, ini cukup menarik untuk pergerakan dari Doit. Baik, di hold saja untuk Pak Taslim di Jakarta. Untuk Doit di 400, hari ini koreksi dan ditutup di level 374. Menanyakan Harum, Pak, sudah ambil posisi di 1630, besok bisa ke berapa ini untuk Harum? Oke, Harum Energy ya? Ya. Oke, untuk Harum Energy sendiri ini masih di fase-fase bearish-nya.
dan nampaknya sudah jebol dari support terdekatnya ya untuk pergerakan dari Harum. Ini dapat diperhatikan, tadi lowesnya di 15.35, kalau break dari situ, maka untuk Harum ini bisa ke area 14.80 ya, 14.80 sampai 14.70. Dari sinyalnya pun cenderung tidak cukup bagus, dan hari ini tekanan jualnya juga begitu besar dari Harum Mhm. sendiri. Jadi paling nggak kalau ini punya apa namanya masih pegang dari Harum sendiri, ini bisa nanti untuk dijual dulu dan kemudian buyback kembali di area tersebut di Oke. 14.50 sampai 14.80. Baik, untuk meminimalkan kerugian yang terjadi begitu karena ambil Betul. posisi di 16.30. Selanjutnya Bapak Yusuf dari Makassar untuk BEBS Pak. Sudah BEPS masuk ya. di Oke. 3980 Pak Didi? Oke, BEPS di 3980 dan ini sebenarnya masih masuk di fase sideways-nya ya. Agak cukup dekat dijaga support di 3.900. 2 hari ini koreksinya juga cukup agresif, jadi paling tidak ini ada kemungkinan untuk break dari 39 dan ini mengarah ke area 3.500-an, 3.520 begitu ya. Mhm. Tadi pegang di harga berapa, Maaf? 3980 Pak, masih Tiga tipis sembilan lossnya. delapan puluh. Ya, Oke, masih kecil loss-nya ya. ya. Kalau besok ini terjadi penguatan, ini mungkin bisa dijual paling tidak di agak BEP dulu ya. Oke, Kemudian di area 4.060-an untuk BEP sendiri. baik. Hari ini auto reject bawah sepertinya, Betul. 6,81% dan ditutup di level 3970. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Edi, ini dari Batam. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Perbankan Big Cap BBCA tadi pun juga sempat kita singgung. Kalau sudah ambil di 7350 ini, apakah bisa average down atau entry di harga sekarang direkomendasikan tidak? Review singkat untuk BBCA, Pak Didi. Oke, untuk BCA seperti tadi yang telah saya sampaikan ya, Mhm. paling enggak nanti perhatikan support di 7250 pun kalau mau average nanti arahnya di 71 sampai 72. Jadi mungkin tunggu di area situ dulu. Oke, Bapak Edi yang ada di Batam. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Andri di Surabaya ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mau tanya analisanya mengenai Tekim. Sudah ambil posisi di 6.500. Apakah masih bisa upside untuk resisten dan supportnya di berapa? Tekim Oke, 6.500. Tekim 6.500 ya. Ini masih masuk di uptrend channel-nya untuk Tekim, namun dalam jangka pendek ya. Paling tidak nanti kenaikannya ini akan uji lagi level highest tadi 6525, 6550. Maksimal untuk penguatan Tekim dalam beberapa hari ke depan kami perkirakan ada di area 6.600 sampai 6625. Namun demikian tetap cek untuk level supportnya nanti di 6.400. Oke, penutupan hari ini 6.475. Sudah Ya, cukup tipis ini dari level iya, support yang tipis-tipis. diwaspadai. 6.500 untuk sementara masih direkomendasikan hold dengan support di 6.400 yang bisa diperhatikan. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Andrew di Tangerang Selatan ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami menanyakan dua saham, ada Harum dan Antam. Harum tadi juga sempat kita singgung. Langsung saja kita ke Antam, Pak Didit. Oke. Sudah punya Antam di 2510. Apakah masih boleh di average down atau di cut loss saja dengan koreksi yang cukup dalam? Iya, ini koreksi Antam juga cukup dalam. Kami perkirakan untuk akhir-akhir koreksi jangka pendeknya ini ada di area 1770. Akan lebih baik kalau Antam ini dikurangi dulu posisinya, nanti buyback di area-area tersebut. Di area 1700 sampai 1770 karena dari MACD-nya ini sudah cukup dalam dan nampaknya sudah berada di akhir-akhir koreksi untuk Antam. Oke, 2510 nyangkut cukup tinggi Iya, penutupan mungkin hari ini. dikurangi dulu Ya, posisinya ya. di level berapa Pak? Kalau sesi pertama dibuka esok hari 1835. 1835 sampai area 1870 mungkin bisa dijadikan sebagai level source-nya. Oke, dan hari ini sempat menyentuh juga ke level tertingginya di 1890 Betul. untuk Antam. Baik, selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan yang masuk dari Bapak Mahmudin Sregar. Ini dari Medan. Mohon analisisnya untuk saham SMGR sampai dengan bulan depan. Sudah punya harga di 8925, Pak Didi. Oke, 8925 ya untuk SMGR. Ini Ya. SMGR juga masih cukup menarik. Ini masih berada di fase uptrend-nya dan dari stokastiknya nampaknya potensi untuk golden cross. Jadi nanti untuk level support-nya dicermati di 7.000 begitu ya. Mhm. Penguatan terdekat nanti ada di area 7475 sampai 7525 dulu. Kalau itu break nanti bisa ke area 7.700 untuk penguatan dalam jangka pendeknya paling nggak seperti itu.
Oke, ambilnya cukup tinggi nih, 89 Di Pak, hampir ke 9.000. di Eh, 89 ya. Ini iya, masih cukup jauh sebenarnya untuk oke. perjalanan ke 89. Averaging down, Pak? Akan lebih baik average down dengan jaga support ya nanti di area 7.000. Oke. Bapak Mahmudin Sregar, loss-nya sudah cukup besar untuk SMKR di 8925, penutupan hari ini di 7.300, menguat di 2,82% ini. Pak Didit, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Ya, sudah bergabung bersama kami dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Didit, terima kasih sekali lagi, sehat ya, selalu, terima Pak. kasih juga. Terima Baik. kasih. Terima kasih ada Bapak Teh Herditya Wicaksana selaku Technical Analis MNC Sekuritas dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David Sun Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.